Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali di channelnya Alpha Studio di Tiba-Tiba Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik tentang lingkungan ya. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang dari dulu memang fokusnya di bagian lingkungan. Nah, di samping saya sudah hadir Bang Oi ya. Kalau teman-teman di Sumbawa biasanya mengenal dengan nama Oi Petro. Nah, nanti di acara ini atau di program ini akan kita kupas Bang Oi Petro ini dalam kiprahnya di dunia lingkungan, apa saja sih yang sudah dilakukan, kemudian output dari program-program yang sudah dilakukan ini apa saja, nanti akan kita ulas dan akan kita tanyakan semuanya ya. Karena yang saya rasa semua program yang dilakukan atau telah dijalankan oleh Bang Oi ini adalah program-program yang sifatnya sangat positif dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Tanah Samawa. Oke, sebelumnya mungkin Bang Oi bisa memperkenalkan diri dulu mungkin agar semakin luas dikenal oleh masyarakat Samawa. Silakan Bang Oi. Oke, terima kasih. Benar, nama biasa, nama Facebook Oi Petro. Saya ketua lembaga Sumbawa Grow Up, lembaga peduli lingkungan yang sejak 2017 awal ya. Tapi untuk kegiatan kita sudah mulai dari 2016. Oke, Sumbawa Grow Up dari akhir 2016 ya. Benar. 2016 sudah apa saja kegiatan mungkin Bang, atau sebelum ke sana saya ingin menanyakan apa dasar dari dibentuknya sebuah lembaga yang bernama Sumbawa Grow Up ini. Waktu itu kami mungkin lebih fokus ke laut ya, terumbu karang. Saat itu saya bersama teman-teman untuk jalan-jalan kegiatan biasa, karena sama-sama kita mencintai alam, jadi senang jalan-jalan, senang snorkeling apa segala macam, sehingga di salah satu titik di dalam Teluk Saleh itu ada terlihat kerusakan terumbu karang, sehingga dari situ kita timbul keinginan untuk mencoba konservasi terumbu karang, dan akhirnya berjalan pelan-pelan walaupun itu hanya swadaya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap aktif. Sampai sekarang masih tetap aktif meskipun dananya dari swadaya, baik itu dari kumpulan anggota maupun dari orang-orang ikhlas yang ingin berbuat buat alam Samawa seperti itu ya. Nah, selain aktif di kegiatan transplantasi karang, ada kegiatan lain nggak Bang yang yang misalnya fokusnya di daratan? Untuk daratan itu kami pernah mencoba sih dulu, tapi hanya masih ikut-ikutan ya dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Bahkan di dalam laut pun kita sampah-sampah kita bersihkan, pantai sudah ada berapa lokasi kita bersihkan sambil camping. Terus juga ada penanaman pohon untuk mangrove, mungkin pernah ikut kegiatan teman-teman yang lain untuk bersama gitu. Tapi untuk sampai sekarang sih alhamdulillah masih tetap melihat suasana daratan ya, karena segala sesuatu yang terjadi di daratan itu akan berdampak ke laut 1000% berdampak ke laut. Betul. Apalagi fenomena yang terjadi hari ini di Sumbawa gitu ya. Beberapa tahun terakhir ke belakang kita lihat kan, ketika mulai turun musim hujan, maka dari segala penjuru Sumbawa kita akan mendengar kabar tentang banjir gitu ya. Nah, nanti otomatis akibat dari banjir ini akan berdampak juga ke laut gitu kan. Sampah akan mengalir ke laut, sedimentasinya akan mencemari laut juga seperti itu. Nah, kemudian kita kembali flashback tentang perjalanan dari Sumbawa Grow Up ini. Karena dulu saya juga sempat mengikuti beberapa program dari Sumbawa Grow Up, semacam membersihkan sampah di pinggir jalan gitu ya. Itu kan masif dulu menggunakan kresek. Nah, kira-kira yang ada di benaknya teman-teman Sumbawa Grow Up dulu itu seperti apa sih sehingga berani kotor-kotoran, kemudian berani melawan rasa malu gitu kan. Tapi teman-teman Sumbawa Grow Up ini
menabrak dinding besar itu. Nah, mungkin seperti apa itu, Bang? Orang yang merasa malu itu terkadang nggak punya rasa hati. Nah, kami melihat dulu sampai sekarang pun masih tetap banyak sampah di pinggir jalan. Sebetulnya saya sama teman-teman sering jalan ke desa-desa masuk. Nah, di situ ada dua. Kalau bahasa Sumbawa itu rurung. Di selamat datang dan selamat tinggal. Pasti ada rurungnya. ada sampah, ada rurungnya di situ. Nah, kami hanya lihat di waktu itu, kini lihat di pesisir pinggir kota Sumbawa, kayak di PPN, terus jalur ke Simpang Boak. Nah, ada 3-4 lokasi itu. Nah, kita coba teman-teman SGU ini, kita lihat lokasi dulu, kita coba hubungi dinas LH saat itu. Terus kita buat kegiatan. Pertamanya sih kita lihat di IG orang luar ya. Dia foto dulu sampahnya, setelah itu dibersihin baru foto lagi. Before after ya. Nah, akhirnya kita coba itu. Dan tertarik banyak orang, teman-teman yang ikut, yang di luar SGU juga ikut. Kita ada 2-3 lokasi. Setelah kita kumpul semuanya, baru kita telepon LH, datang truknya ngambil, alhamdulillah lancar. Nah, dan setelah kita post di Facebook, di FB, nah, banyak yang komen di situ, "Oh Mas Soi, di sini masih banyak sampah." Nah, Mas Soi, di sini banyak sampah. Yuk, dalam hati maaf, semaaf-maafnya kami bukan petugas sampah, bukan LH, tapi kami hanya memperlihatkan contoh kesadaran masyarakat seperti ini. Nah, tapi ternyata sampai sekarang masih banyak di lokasi-lokasi di mana di dalam kota pun masih banyak. Terus saya berpikir dari dulu tuh, jalan keluarnya, kalau dulu zaman Soeharto itu disuruh buat bak sampah dari bambu di depan rumah masing-masing. Nah, itu bisa kita contohkan sekarang. Semua rumah harus ada bak sampah. Nah, di setiap desa harus ada 3 roda, baik itu dari pemerintah atau swasta. Nah, harus ada 3 roda, tergantung besar desanya. Kalau besar bisa 2. Ada tenaga di situ, ada bak sampah, ada tujuan kita buang, selesai masalah. Nah, tapi kan sampai sekarang, setiap itu di dalam kota pun sendiri banyak masyarakat di dalam gang-gang kecil itu dia taruh sampahnya di pinggir jalan besar. Di situ ada bau apa segala macam. Saya lihat kemarin ada postingan dari Pak siapa kemarin, ada postingan. Nah, itu nggak bisa menyelesaikan masalah kalau nggak ada 3 roda masuk ke gang, masuk ke rumah-rumah orang. Nggak apa-apa bayar 10.000, 15.000 per kakak. Oh, masyarakat pasti mau kok. Masyarakat Sumbawa, saya bilang masyarakat Sumbawa ini masyarakat yang bersih. Kenapa saya bilang begitu? Lihat aja di bawah rumahnya, di pinggir rumahnya, di pekarangan rumahnya pasti bersih. Tapi tujuan kita buang kemana? Nggak mungkin suruh masyarakat dijual ke tempat TPA. Pasti mereka cari. Artinya pemerintah harus menyediakan alat tenaga di situ. Betul. Baru ada jalan keluar. Kalau sampai sekarang nggak bisa. Kalau nggak seperti itu. Seperti ini harus ada aksi real gitu ya. Aksi real dari pemerintah ya, minimal menyediakan alat, fasilitas, tenaga gitu ya, untuk menangani masalah sampah ini. Bahkan saya tambah sedikit, bahkan saya pernah berpikir seperti ini. Ini bagus kalau kita buat perusahaan. Kita kerjasama dengan desa, kita masukin tenaga dengan kendaraannya. Nanti kita bayar tenaga itu. Iya. Artinya kan ada ini kerjasama yang baik. Tapi kalau memang pemerintah mau sendiri, jangan menilai, harus menilai dia itu dengan gaji yang tinggi. Itu penghargaan kepada masyarakat, pada pelaku pekerja sampah, harus menggaji. Karena jarang ada orang yang mau bekerja tentang sampah, bau apa segala macam tinggi. Kasih mereka penilaian dan penghargaan dengan harga tinggi, baru orang mau bekerja. Kalau enggak, dia pasti akan bekerja tempat yang lain
sehingga pekerjaan sampahnya tertinggalkan. Betul. Jadi memang petugas sampah ini harus betul-betul kita apresiasi setinggi-tingginya karena ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia gitu ya. Orang melihat pekerja sampah ini kotor, mohon maaf ya, kotor dan lain sebagainya. Namun mereka punya peran vital ya untuk memberikan wajah daerah, wajah yang bersih seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke fokus tentang Sumbawa Grow Up tadi ya. Tadi pertama di di daratan seperti itu kinerja yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ke laut nih Bang, karena sekarang kan SGU ini lebih fokusnya ke laut, transplantasi terumbu karang ya, sama sampah laut. Sama sampah laut. Oke, yang pertama kita bahas transplantasi karang dulu. Nah, sudah ada berapa objek dari 2017 ya? Sudah ada berapa objek yang Sumbawa Grow Up ini fokuskan untuk penanaman karang? Sekarang kita di lokasi di dalam Teluk Sale ada berapa titik? Ada 5 atau 6 titik dari Pulau Dangar sampai ke Pulau Rakit. Dari Pulau Dangar sampai ke Pulau Rakit. Ada Labu Trata, ada Labu Sangur, ada Labu Jontal, Pulau Rakit itu lokasi. Alhamdulillah penanaman 2019 sampai sekarang alhamdulillah bagus hasilnya, 80%, 85% tumbuh dengan bagus. Nah, beberapa tahun yang lalu juga kita di Pulau Moyo, kita ajak teman-teman di Pulau Moyo, pemuda-pemuda Pulau Moyo, kita bentuk Pokmaswas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Nah, dalam tahun-tahun 2 tahun ini kita coba di Pantai Kencana yang lebih dekat. Di situ kita banyak teman-teman kerjasama dengan BUMN untuk menanam. Bahkan bulan kemarin dari SGU pun menurunkan 7 media di situ. Orang bertanya, dana dari mana? Nah, ada. Iya. Dana dari, ya alhamdulillah sampai sekarang ada yang mau latihan diving. Kita juga buka kelas untuk diving 300 per orang. Nah, dari hal-hal seperti itu bisa kita manfaatkan sebagian uangnya untuk kegiatan konservasi. Berarti Sumbawa Grow Up ini bisa dibilang salah satu lembaga yang betul-betul berdiri sendiri, kemudian berjalan sendiri, bertumbuh sendiri gitu ya. Tidak ada dana yang masuk baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak lain gitu ya. Dulu ada sih, cuma ya alhamdulillah ada dikasih, sudah 2 kali sih. Beberapa tahun yang lalu sudah ada 2 kali kita dapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu pun saya waktu itu hanya gara-gara komentar di salah satu postingan pejabat di Sumbawa. Coba di situ masuk, wah bagus ini kita buat untuk kegiatan konservasi. Wah, ya alhamdulillah. Akhirnya diliriknya ya. Akhirnya ada gitu. Tapi selama ini kami dari awal-awalnya benar-benar pure dari kelompok swadaya sekali dari teman-teman, bahkan yang sangat support dari dulu itu ada Mbak Dwi. Terima kasih Mbak Dwi, beliau ini sangat support dengan SGU. Kita nggak punya uang nggak apa, beliau selalu ada. Kalau kita pergi aja ke tanam karang ke Dangar, selalu dia, selalu beliau, selalu support. Makanya bahasanya aku ndak tulin. Terima kasih sekali. Berarti Mbak Dwi ini salah satu orang yang berperan penting gitu ya terhadap kehidupan bawah lautnya Sumbawa. Kemajuan SGU lah. Kemajuan SGU ya. Berarti dari 2017 kemudian sampai sekarang di tahun 2015, seandainya misalnya kita melihat perkembangan bawah laut terutama di bagian Gili Dangar Ode, kemudian di Pulau Rakit, mungkin perkembangannya sudah sangat luar biasa mungkin Bang ya. Biota-biota laut itu sudah sangat banyak sekali. Banyak. Bahkan terumbu karangnya dengan pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan saya tanya ke masyarakat contohnya di Labuan Sangur, senang mereka datang ke sana, yang nyari-nyari ikan itu dia nyelam, dia lihat terumbu karang sudah besar segini, ini bukan karang lagi tapi takat, dia bilang gitu. Artinya kan ada kebahagiaan dari mereka karena melihat ikan-ikan banyak gitu.
Otomatis dengan karang ini semakin bertumbuh gitu ya. Biota laut juga semakin banyak. Akhirnya nelayan juga semakin mudah untuk mendapatkan ikan seperti Karena itu ya. untuk kita tanam karang itu bukan hanya untuk mengganti terumbu karang yang rusak, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Pertama, untuk pariwisata, yaitu snorkeling. Bisa kita tanam di 2 meter sampai 5 meter. Untuk diving bisa 10 sampai 15 meter. Nah, tapi yang kami tanam sampai saat ini yang dekat lokasi dengan desa, mudah dijangkau sama masyarakat, bisa dijadikan spot wisata untuk snorkeling. Nah, selain itu, karang ini kan bisa untuk tempat sebagai objek penelitian, untuk menghadang ombak sehingga tidak pasir segala macam itu. Betul. Berarti memang terumbu karang yang sudah ditanam ini saat ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik itu sebagai destinasi wisata gitu kan, baik itu sebagai tempat mencari nafkah bagi nelayan yang ada di sekitar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang SGU ini telah memberikan manfaat yang luar biasa. Alhamdulillah. Untuk kehidupan, baik itu kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran tersebut maupun kehidupan bawah lautnya gitu ya. Jadi saya sendiri penasaran gitu ya dengan dengan pertumbuhan karang yang ada di sana gitu kan. Nah, tapi saya tambah sedikit, kami pun terbuka, SGU ini terbuka untuk bisa mengajar atau teman-teman di pesisir, di desa-desa atau kelompok-kelompok manapun di pesisir Sumbawa ini bisa misalnya minta diajarin atau apa segala macam, kita untuk mencari lokasi yang pas untuk tanam terumbu karang, silakan hubungi kami. Insya Allah kami datang untuk mengecek lokasi, mengajar cara penanaman, pengambilan bibit, apa segala macam. Semuanya akan diajarkan seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin sedikit ini karena kita sudah kita sudah ngobrol tentang belajar gitu ya. Saya juga ingin sedikit tahu nih Bang, teknik penanaman atau teknik transplantasi karang ini seperti apa sih? Misalnya media yang digunakan dari apa, tekniknya dari apa, kemudian jenis bibit karang yang diambil itu seperti apa? Mungkin bisa bantu mungkin biar teman-teman yang mungkin punya niat juga gitu ya, ingin berkecimpung di di bidang yang sama bisa mengikuti mungkin Bang. Oke. Untuk awal penanaman terumbu karang, kita melihat dulu lokasinya. Di situ ada nggak karang yang rusak, atau hanya untuk kepingin tanam terumbu karang untuk memperluas karang-karang yang belum ada untuk menanam di lokasi yang tidak ada. Nah, di situ kita bisa melihat dulu apakah ombaknya ada, nggak terlalu besar, kedalamannya, terus di dalamnya flat, bagus, setidaknya ada 4 meter sampai 6 meter kedalamannya, terus berpasir, terus ada karang-karang yang rusak di situ, itu tempat yang lebih bagus. Nah, setelah itu baru kita cek lokasi pengambilan bibitnya. Kalau untuk pengambilan bibit karang harus di lokasi yang sama dengan lokasi penanaman. Kalau kita mengambil di teluk yang jauh, harus nanamnya di teluk yang ini, mungkin akan perubahan. Ada pengaruh gitu ada pengaruh untuk pertumbuhannya, karena ini cuacanya atau airnya kurang pas. Iya, meskipun sama-sama di bawah laut. Iya. Nah, habis itu kita bisa menggunakan media, baik itu media besi yang berupa meja atau spider. Ada juga dipakai sama orang dari beton, dari pipa, banyak media bisa dipakai. Tapi selama ini kami pakai tiga media. Yang pertama itu 2016-17 itu pakai media beton. Karena kekurangan anggaran, jadi beton itu bisa kita buat sendiri. Ada semen dikasih sama orang, ada pasir dikasih sama orang, tinggal kita buat betonnya. Terus untuk pengambilan bibit seperti itu lokasinya kita cari, dan untuk sistem penanaman, kalau
di pinggir pantai, kita bisa ikat di pinggir pantai. Kalau lokasinya di tengah, kita bisa ikat di atas kapal seperti itu. Tinggal masukin aja, tapi bibit karang itu nggak boleh terlalu lama kena udara atau matahari, dia akan mati, dia akan pudar, warnanya akan hilang. Pudar, biasanya lendirnya keluar, itu artinya kan binatang. Kalau bibit yang bagus, dia warnanya seperti apa bang? Apakah Di putih? terumbu karang itu ada bermacam-macam warna, ada coklat, ada oranye, ada kuning, ada biru, hijau, gitu. Tapi kalau yang putih, full putih itu sudah menunjukkan ada kematian. Oh kalau putih. Iya. Gitu. Oh itu makanya kalau misalnya kita pergi main ke pantai, misalnya kan kalau misalnya Ada kita yang putih. ketemu warnanya putih Ya, karena putih nanti itu. setelah putih itu di pinggirnya ada warna coklat, kuning, coklat, terus hitam. Itu sudah. Kalau yang mati. paling bagus itu warnanya apa deh bang? Masing-masing ada warna. Oh masing-masing. Beda-beda karang memang. Tapi yang selama ini kita tanam itu jenis acropora ya. Tapi yang bercabang banyak acroporanya ini banyak. Bahkan yang tebel pun dia termasuk acropora. Tapi yang kita cari yang bercabang dan warna-warni. Sehingga di satu media itu ada 3 atau 4 warna. Nanti kalau hidup dia bagus berwarna. Lebih cantik gitu Iya, ya. gitu. Iya. Lebih cantik seperti alam Sumbawa gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang alamnya Sumbawa nih bang. Fenomena alam Sumbawa gitu ya. Kebetulan kan ini teman-teman dari SGU ini atau Sumbawa Grow Up ini, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, dia tidak hanya fokus di di laut gitu ya, tapi di darat juga. Nah, menurut Bang Oi ini selaku ketua dari Sumbawa Grow Up, dari kacamatanya Bang Oi ini alam Sumbawa hari ini itu seperti apa bang? Seperti lampu tinggal 5 watt. Seperti lampu 35 watt gitu ya. Iya, Berarti itu. ini kalau seperti itu berarti ada tanda kutip ya, ada ketakutan gitu bang. Iya, ada iya. ketakutan. Nah mungkin seperti apa itu? Sebentar lagi sudah masuk musim hujan. Maka untuk masyarakat Sumbawa berhati-hatilah, berkemas-kemaslah sebelum datang bencana. Kenapa? Bencana ini bukan kita yang minta sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena alamnya sudah rusak. Siapa yang rusak? Ya kita sendiri. Kita yang ada di kota nggak merusak, tapi nggak pernah bersuara. Yang di desa ya dengan bahasa perut mereka ya hutan-hutan itu habis dibabat. Saya bicara di sini yang khusus yang hutan lindung ya, yang dibabat menjadikan ini ladang jagung. Pulau kita ini kecil, Pulau Sumbawa ini kecil, sehingga kalau hutannya rusak terasa sekali panas. Sungainya pendek tentu, kalau pulau kecil sungainya pendek, tentu air mengalir langsung ke laut, nggak ada sedikit sekali untuk bisa meresap ke tanah menjadi air tanah. Tapi yang banyak kan terbuang ke laut, sehingga laut itu terbawa air, itu terbawa sampah, sedimentasi, air keruh, jadi bencana di laut. Segala suatu kerusakan di darat ini akan berakhir di laut. Makanya saya bilang dari dulu itu rusaknya hutan, rusaknya daratan 1000% akan rusaknya laut, karena akan berimbas kepada laut semua. Karena output gitu ya, Iya. output alirannya tetap ke laut. Karena kita lihat sekarang di beberapa kecamatan bagian timur itu sudah hampir habislah hutannya. Dan di saat hujan bertahun-tahun itu semakin tingkat hujannya semakin tinggi, lokasi banjirnya semakin banyak, ketinggiannya banjirnya semakin tinggi. Nah sehingga apa? Masyarakat terkena dampak, pemerintah datang memberi bantuan, hanya bantuan. Tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun nggak pernah berpikir, hanya berpikir bagaimana hari ini mereka bisa pakai selimut, makan mie, minum air dus,
hanya itu yang dipikirkan sama pemerintah, tapi nggak tahu kapan pemerintah bisa berpikir untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Nggak pernah berpikir itu. Menarik ini Bang, kalau saya kutip salah satu kalimat bijak gitu ya, agar Anda bisa menguasai satu daerah gitu ya, maka jagalah otaknya agar tidak terisi, kemudian jagalah perutnya agar tidak terlalu kenyang, seperti itu ya. Mungkin ada gium ini cocok ya dengan yang terjadi hari ini di Sumbawa gitu ya. Kalau kata Bang Owi kan, pemerintah ini turunnya ketika terjadi sesuatu. Misalnya ketika terjadi banjir, maka pemerintah akan berbondong-bondong turun memberikan bantuan air minum, mie dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi tidak ada program yang nyata gitu kan, tidak ada program yang nyata yang dimana fokus dari program ini adalah untuk kemaslahatan gitu kan. Misalnya kondisi hutan hari ini sudah gundul gitu kan rata-rata. Kira-kira ada nggak sih program yang nyata gitu kan? Misalnya penanaman pohon, nanti kalau misalkan pohonnya ini ditanam, kemudian ada hasil, nanti akan dibeginikan. Belum ada ya mungkin program ini, atau ada, atau seperti apa itu Bang? Selama ini belum ada saya lihat yang besar-besaran, tapi mungkin ada sih, tapi secara kecil masyarakat sendiri. Seperti penanaman sengon seharusnya ada, atau kemiri. Nah ini bagus loh untuk untuk mengganti pohon-pohon yang sudah tumbang di atas gunung sana. Yang penting pemerintahnya mau cari investor, kasih masyarakat bibit sengon. Nah, nanti 5 tahun kemudian investor datang, bisa dibayar di masyarakat. Di bawah sengon itu bukan hanya sengon yang bisa kita tanam, bukan hanya kemiri aja yang bisa kita tanam. Di bawah pohon itu bisa kita tanam porang, jahe, tumpang sari gitu ya. Tumpang sari seperti itu bisa, dan sangat bagus saya kira seperti itu. Untuk kenapa? Yang saya lihat hutan-hutan ini habis, kita sudah berdosa karena telah menghilangkan pohon, menumbangkan pohon yang sangat luar biasa manfaatnya, bukan hanya untuk manusia aja, binatang. Sudah berapa binatang, sudah berapa hewan yang hilang tempat hidupnya, yang hilang anaknya dari sarangnya, yang hilang tempat cari makannya. Sudah berapa juta hewan binatang yang hilang tempat makan, tempat apa di atas gunung sana. Mereka nggak pernah berpikir hutan rusak ini bukan hanya yang menikmati dampaknya bukan hanya manusia, tapi banyak sekali semua makhluk hidup itu akan berdampak. Bukan hanya banjir yang kita lihat sekarang, tapi panas bumi, kekeringan, mata air hilang, air tanah hilang. Itu banyak sekali dampak negatifnya ya. Sementara dampak positifnya mungkin hanya, kalau misalnya ini kita kembalikan ke penanaman jagung tadi Bang ya. Misalnya nanti panennya per 4 bulan misalnya, per 4 bulan. Berarti itu manfaatnya hanya sekali, dan itu hanya dimanfaatkan oleh si pembuka lahan itu. Sementara dampak negatifnya banyak sekali ya. Seperti yang Bang Owi bilang tadi, banyak sekali yang merasakan dampak negatifnya, hampir semua makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi seharusnya ini dari pemerintah itu seperti itu tadi ya, memikirkan solusi kedepannya, misalkan menanam sengon, kemiri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di Sumbawa hari ini sudah ada hal yang seperti itu nggak Bang? Saya lihat sih dari pemerintah mungkin baru rencana mungkin. Baru rencana. Tapi yang saya lihat di masyarakat itu ada sih sebagian mungkin yang memang mereka kepingin menanam pohon kemiri ya, untuk tujuan akan datangnya mereka bisa menikmati hasilnya. Nah, seperti itu. Ada sih. Saya lihat sampai sekarang. Berarti itu hanya segelintir orang yang dimana pikirannya ini terbuka gitu ya, tentang 5 atau 10 tahun ke depan anak cucuku akan merasakan manfaat ini gitu ya. Berarti orang yang tercerahkan pikirannya seperti itu ya. Nah, tapi maaf tadi kita bicarakan masalah pembukaan ladang lahan. Mohon maaf kepada teman-teman yang ada di atas sana gitu. Bukan saya untuk menjudge mereka berbuat salah, tapi kita sama-sama mencari solusi. Maka dengan itu pemerintah ini
harus bisa mencari solusi supaya hal-hal demikian tidak terjadi. Kenapa? Semua masyarakat akan terkena dampak, semua makhluk hidup akan terkena dampak. Bagaimana pemerintah yang kita gaji, yang kita apa segala macam berpikir, jangan hanya berbicara di kantor atau berbicara hanya di saat di ruang kampanye, hotel ini. di kampanye aja. Tapi benar-benar untuk berpikir masa akan datang, karena ini anak cucu kita akan merasakan apa yang kita kasih ke anak cucu kita kalau sudah seperti ini. Nggak ada hanya sebuah cerita aja bahwa gunung ini seperti ini dulu, daerah ini hijau, daerah ini pohonnya besar, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang kita kasih lihat kepada anak cucu kita, ini loh, hutan sudah hilang dari 10 tahun 20 tahun yang lalu. Ini akibat pemerintah yang nggak jelas, seperti itu. Mereka hanya berbicara di saat kampanye saja, tapi programnya sampai sekarang. Makanya saya bilang dari dulu, bupati, wakil bupati, anggota dewan boleh berganti setiap 5 tahun, 4 tahun, tapi kerusakan hutan masih tetap terjadi sampai sekarang. Itu yang nggak ada solusi sama sekali. Nggak ada solusi sampai sekarang. Betul. Dan dampak yang kita rasakan, bahkan setiap tahun pun kalau misalkan kita menghitung ya, ini menurut riset pribadi ya, jumlah desa mungkin yang ada di Sumbawa yang terkena dampak banjir ini semakin bertambah. Itu yang saya bilang tadi, volume banjirnya semakin tinggi, dampak desa-desanya semakin banyak. Betul Bang, karena beberapa tahun yang lalu ya, saya ingat salah satu daerah yang dimana lokasinya berada di daratan tinggi gitu ya, bahkan bisa terkena banjir gitu loh, padahal lokasinya tinggi gitu ya. Nah ini kan salah satu dampak negatif dari yang kita bahas tadi. Nah, sebenarnya pembahasan ini agak sensitif sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan, pemerintah punya secepatnya programnya berjalan, kalau memang ada secepatnya dengan cepat-cepatnya seperti itu, mudah-mudahan. Agar kerusakan yang sudah terjadi hari ini, kerusakan yang sudah terjadi saat ini bisa minimal sedikit tertutupi lah gitu kan. Pembukaan lahan yang sudah terlanjur dibuka oleh masyarakat ini bisa segera dihadirkan solusinya, agar anak cucu kita ke depannya ini tidak merasakan dampak-dampak negatif yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin kita kembali ke SGU tadi ya Bang ya. SGU tadi kira-kira dari SGU sendiri ada program atau niatankah tentang penanaman pohon gitu, tetapi di titik-titik yang misalnya di daerah aliran sungai misalnya, ada program ke situ nggak dari SGU untuk depannya? Kalau untuk program langsung dari SGU ya belum, karena sampai sekarang masih kita fokus di laut. Tapi setidaknya kami sudah pernah menanam pohon yang sekarang sudah besar pohonnya. Oh, di mana? Ada di Taman Interketimis. Itu pohonnya pohon khusus di taman. Namanya Africano, Cagelia Africano. Itu yang kalau di bahasa Indonesia kan itu pohon sosis. Jadi buahnya panjang. Kayak sosis, buahnya panjang kayak sosis gitu. Jadi itu khusus pohon-pohon di taman itu. Saya lihat kemarin di Taman Interketimis itu sudah berbuah, masih kecil. Ada 4 pohon kita tanam 2020 kalau nggak salah, itu sekarang sudah tinggi, sudah 45 meter. Nah, ada sedikit yang saya sempat tulis di Facebook kemarin, permasalahan dalam pinggir kota ini semakin panas, banyak perumahan sekarang. Tuh, ini kan programnya Pak Fahri. Banyak BTN sekarang yang dulunya sawah, ladang, hutan, tentu di situ ada pohon-pohon, pagar apa segala macam. Sekarang dibuat habis. Coba kasih lihat saya contoh satu BTN yang sudah jadi dan di situ ada program penanaman. Lah artinya pemerintah jangan hanya mudah memberi izin atau apalah, memberi izin untuk mendapat apa, tapi harus juga ada penanaman pohon, penghijauan di sekitar itu yang baik. Kenapa? Selama ini
berapa perumahan berhektar-hektar pohonnya nggak ada satu-satu itu. Bahkan mirisnya memang di perumahan itu terasa sangat panas loh. Jelas Panas pohon sekali. nggak ada. Nah, karena pohon Kita mau nggak ada. tanam pohon aja di dalam situ nggak bisa. aman. Terlalu ini, nggak aman. Setidaknya di sekitar situ. Nah, itu maksud saya. Berarti kepada developernya gitu ya minimal ada program khusus lah, satu pekarangan satu pohon gitu kan ya, manfaatnya kan untuk si pemilik rumah sendiri gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan nih buat developer perumahan yang ada di Sumbawa mungkin ya. Jadi program pembangunan rumahnya bisa seiring dengan penghijauan juga gitu ya, betul Bapak. Kemudian yang terakhir nih Bang, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Oi, apa mungkin yang menjadi harapan dari Bang Oi sendiri atau dari teman-teman Sumbawa Grow Up terhadap Sumbawa ke depannya? Kami kebetulan kelompok swadaya yang dengan berkegiatan awalnya dari hati. Bukan karena uang, bukan karena proyek, bukan karena apa, tapi karena kami melihat keadaan Sumbawa ini semakin rusak, daratan rusak, lautan rusak. Makanya sampai sekarang kami bisa bertahan, bukan karena kita mencari uang, tapi karena ada kesadaran dari hati teman-teman. Saya bilang dulu sama teman-teman, semenjak kelompok ini dibuat, jangan pernah masukin proposal ke pemerintah atau kemanapun minta uang, tapi buktikan dulu hasilnya ada apa enggak. Nah, kenapa? Karena keinginan kami ini melihat Sumbawa ini ke depannya harus akan lebih baik, lebih hijau. Alam lautnya bagus, daratnya bagus, hutannya terawat segala macam, sehingga masyarakat itu enak untuk menikmati alam, mau ke hutan, mau mana, enggak panas, enggak apa gitulah. Bagaimana Sumbawa ini semakin hijau lah. Jadi samawa sabalong samalewa. Ya, seimbang ya. Antara dunia dan akhiratnya, antara alam dan kehidupan masyarakatnya seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman podcast kita malam hari ini di Tiba-Tiba Podcast bersama Bang Oi, ketua dari Sumbawa Grow Up. Kita membahas tentang alam Sumbawa, kemudian apa harapan dari teman-teman SGU, dan pada akhirnya atau outputnya ada kesadaran bersama yang lahir dari kita, kemudian dari pemerintah untuk bersama-sama kita hijaukan kembali, atau untuk bersama-sama kita menjaga alam tanah Samawa ini gitu ya. Samawa senap semu nyaman nyawe gitu ya, sabalong semalewa. Jadi moto yang sangat luar biasa. Harapannya tidak hanya sebagai sebuah moto atau semboyan gitu ya, tapi memang betul-betul bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Balipara, kemudian Karangjuru, seluruh lini kehidupan seperti itu ya. Mungkin itu saja podcast kita malam hari ini. Bang Oi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kegiatannya terus berjalan, kegiatan positifnya terus berjalan dan selalu memberikan inspirasi bagi Tahu dan Tanah Samawa. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kebersamaannya malam hari ini. Nantikan podcast kami selanjutnya yang tentunya akan menghadirkan pembicara-pembicara yang akan memberikan inspirasi bagi Tahu kita Tanah Samawa. Akhir kata saya tutup. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.